Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membicarakan mengenai kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam diri manusia, Al-Quran telah menyampaikan salah satu di antara penyebab ketakutan, kekhawatiran yang muncul di dalam diri manusia ini tidak lain disebabkan karena syaitan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Yang artinya syaitan menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian al-faqr, kefakiran, kemiskinan, wal bil fahsya, dengan jalan fahsya. Fahsya niku nek dimaknai bahwa itu artinya keji, dengan jalan yang keji, dengan perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak layak, yang dibalut dengan kezaliman, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Wallahu ya'murukum maghfiratan minhu, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah sebaliknya menjanjikan kepada kita, Bapak Ibu, ampunan darinya dan kemuliaan. Maka jemaah sekalian, di era sekarang ini kita menemukan manusia hidup dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Salah satu kekhawatiran yang bahkan sudah disebutkan dalam Al-Quran adalah kekhawatiran akan kemiskinan. Khawatir tidak punya harta, khawatir tidak punya jabatan, khawatir tidak punya uang, khawatir tidak punya rumah, khawatir tidak punya mobil, khawatir tidak punya warisan, khawatir tidak punya A, B, C, D, E sampai Z. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita bahkan 1400 tahun yang lalu. Artinya Allah itu sudah paham, sudah mengetahui, karena Allah yang menciptakan kita, bahwa kondisi manusia dari awal penciptaannya dulu sampai nanti hari akhir itu seperti itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kepada kita, mengajak kita kepada kemiskinan, takut kepada kemiskinan. Yang bahaya daripada takut terhadap kemiskinan, Bapak Ibu, adalah bil fahsya wa ya'murukum bil fahsya. Setan menyuruh kita untuk agar kita melakukan kekejian, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, dikarenakan takut miskin. Sehingga sekarang Bapak Ibu, kita mudah sekali menemukan fenomena orang takut miskin, kemudian menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Niku Al-Quran. Niku Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Padahal Bu, sebaliknya Allah itu menjanjikan
janjikan kepada kita. Seandainya kita melalui jalan yang Allah ajarkan, melalui syariat yang Allah gariskan kepada kita, melalui ajaran Islam, Allahu ya'idukum maghfiratan minhu, Allah menjanjikan ampunan. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyampaikan, pernah Nabi itu ditanya oleh sahabat, Nabi, apakah kita itu akan masuk ke surga itu karena amalan kita? Bisa dipahami ya? Ada sahabat bertanya kepada Nabi, bertanya mengenai Nabi, apakah kita masuk surga itu karena amalan kita? Jawaban Nabi bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Sesungguhnya kita masuk surga nanti itu bukan karena amalan kita. Loh, bagaimana dengan engkau Nabi? Ya, termasuk saya, termasuk aku, kata Nabi. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga? Maka kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratih, kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Bapak Ibu, kita ini seharusnya selayaknya bisa mendapatkan ampunan dari Allah, tidak lain tidak bukan kita terus mengharap, berdoa. Ketakutan Bapak Ibu itu wajar, tetapi bagaimana kita memanage, mengatur ketakutan tersebut. Dalam Islam kita diajarkan memiliki sikap al-khauf war-raja. Al-khauf, Bapak Ibu, ini maknanya juga ketakutan. Oke, ketakutan. Tapi maknanya positif. Ar-raja artinya berharap. Al-khauf war-raja hendaknya kita miliki. Ini bukan dalam rangka kita takut miskin, takut terhadap masa depan kita, bukan. Karena sejatinya Allah lah yang menanggung urusan kehidupan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah satu hewan pun di muka bumi, hewan melata di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah Allah tuliskan, Allah gariskan, Allah tetapkan padanya rezekinya sudah ditetapkan. Maka yang bukan rezeki kita, bagaimanapun kita berupaya, tidak akan menjadi milik kita. Dan yang sudah digariskan kepada kita, bagaimanapun kita menghindar dari hal tersebut, tetap akan menjadi milik kita. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola al-khauf war-raja? Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, perlunya sikap al-khauf, takut dalam tanda kutip ya Pak. Al-khauf di sini dimaknai kita takut bahwa amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Itulah ketakutan yang positif. Ketakutan yang menimbulkan semangat untuk terus beribadah. Ketakutan yang menimbulkan semangat untuk terus berdoa. Maka dampak dari al-khauf, ketakutan yang positif tadi Bapak Ibu, akan memunculkan ar-raja, harapan kita kepada ampunan dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan menikah adalah suatu momentum yang sangat tepat untuk kita menggapai ampunan dari Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan, rahima anfu rajulin, sungguh rugi, celaka seseorang yang berlalu daripadanya bulan suci Ramadan. Tapi kata Nabi, walam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana bisa orang berlalu daripadanya Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan? Ini berapa Pak? Karena dia tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sebagai seorang muslim, Pak, Bu, kita mengelola ketakutan kita dengan pengelolaan yang baik untuk menuju ke arah yang positif. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah
kita jadikan ketakutan tersebut sebagai sumber kekuatan kita, maka orang muslim itu takut kepada Allah. Tidak lantas membuat dia mati, tidak lantas membuat dia berhenti dari ikhtiar, tapi justru keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang sudah menjamin kehidupan kita, menjadikan hal tersebut sumber kekuatan dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Maka dampaknya Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi melakukan kezaliman-kezaliman kepada sesama manusia. Nek iso tak longi betulan tak longi nganti aku badi sing kuat, tidak usah. Tidak perlu karena Allah sudah menetapkan bahwa kita seharusnya berbuat adil. Disitulah rezeki kita menjadi barokah, keberkahan yang kita cari. Maka jemaah rahimahullah usikum wa iyyakum taqullah, dan Rasul mengajarkan sebuah doa yang luar biasa, khususnya kita baca selalu kita ulang di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah jemaah sampun apa mereka Allahumma innaka Allahumma monggo innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberi ampunan, yang maha memberi ampunan. Tuhibbul afwa, mencintai, menyukai memberi ampun. Bayangkan Allah itu suka, cinta memberikan ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Doa tersebut Bapak Ibu mari kita dawamkan, terus kita lantunkan, khususnya pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk ittiba kita, mencontoh kita kepada Rasulullah SAW untuk kita meminta ampunan kepada Allah. Aku lupa ada astagfirullah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga senantiasa menjadi insight, menjadi masukan, menjadi inspirasi dan motivasi untuk Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.